Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita semuanya, saya yang berbicara, khotib yang berbicara ini maupun antum sekalian yang mendengarkan, mari kita sama-sama melanjutkan kehidupan kita ini dengan aturan Allah, dengan syariat Allah, yaitu aturan Islam atau syariat Islam. Di ayat yang dibacakan di permulaan khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din, yang namanya ad-din itu artinya aturan. Kementerian Agama menerjemahkannya agama. Innad dina, sesungguhnya agama, sesungguhnya aturan, tatanan indallah yang berlaku di hadapan Allah adalah al-Islam, adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama atau aturan yang berlaku di hadapan Allah adalah al-Islam. Lalu setelah Allah menyatakan kalimat itu, di belakangnya Allah menyatakan wa makhtalafal ladina utul kitab, dan tidaklah menyelisihi orang-orang yang telah diberi kitab itu, baik orang-orang Yahudi yang telah diberi kitab Taurat maupun orang-orang Nasara yang telah diberi kitab Injil, tidaklah mereka menyelisihi ajaran Islam, ajaran Al-Quran, illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali sesudah datang kepada mereka ilmu. Sewaktu ilmu
Yang namanya ilmu itu tadi adalah agama Islam ini. Sebelum ilmu tentang Islam ini datang kepada manusia di muka bumi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu rukun semuanya. Orang-orang Yahudi rukun dengan keyahudiannya, orang-orang Nasara rukun dengan kenasraniannya. Demikian juga orang-orang musyrik Mekah, penyembah-penyembah berhala, orang-orang ummi, orang-orang yang buta huruf, yang kebanyakan mereka tidak pandai membaca dan menulis. Itu semuanya dalam keadaan ummi, tapi mereka bersatu menyembah berhala. Setelah datang ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah, ilmu itu adalah ilmu tentang Islam, maka di saat itulah mereka berselisih. Wa makhtalafal ladzina utul ilma, dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberi ilmu itu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali sesudah datang kepada mereka ilmu ini, yaitu agama Islam ini. Lalu Allah menyatakan, mereka menyelisih, mereka tidak menerima Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW karena baghyan bainahum, kedengkian yang ada di antara mereka. Mereka dengki, kenapa yang diangkat jadi Nabi Allah yang terakhir, yang dipilih oleh Allah sebagai Nabi dan Rasulnya terakhir, kok bukan orang mereka, kok orang Arab yang kebanyakannya tidak pandai menulis dan membaca pada waktu itu. Kenapa? Kenapa bukan dari kalangan kami orang-orang Yahudi? Kenapa bukan dari kalangan kami orang-orang Nasara? Mereka dengki, karena itu mereka tidak menerima Islam. Begitu kata Allah. Lalu Allah menyatakan, wa may yakfur bi ayatillah, dan siapa saja yang mengingkari ayat-ayat Allah, kufur, kafir, menolak, mengingkari ayat-ayat Allah, ketahuilah fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah itu sangat cepat perhitungannya. Artinya Allah bisa menghitung dengan cepat siapa manusia yang banyak, yang jumlahnya miliaran di muka bumi ini, yang beriman siapa, yang tidak beriman siapa, itu Allah cepat sekali untuk mengetahuinya. Lalu Allah menyatakan di belakangnya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, fa in hajuka, maka jika mereka Muhammad membantah kamu tentang Islam ini, mereka tidak mau menerima Islam karena dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan, dengan berbagai argumentasi yang mereka sampaikan, mereka menolak ajaran yang kamu sampaikan ini. Kalau mereka membantah kepadamu, kata Allah, fa in hajuka fakul, maka katakanlah kepada mereka. Katakan apa? Allah menyuruh Nabi kita mengatakan, aslamtu wajhiya lillah, aku telah mengislamkan, telah menyerahkan diriku, wajahku, diriku lillah, kepada Allah. Wa manit taba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, yakni orang-orang muslim, orang-orang beriman, para sahabat Nabi pada waktu itu yang mengikuti dan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Aku dan pengikutku telah menyerahkan diri kepada Allah. Lalu Allah menyatakan kalimat pada kalimat berikutnya, kata Allah, wakul, dan katakanlah Muhammad, lilladzina utul kitab, kepada orang-orang yang telah diberi kitab itu. Katakan Muhammad kepada orang-orang Yahudi, katakan kepada orang-orang Nasara, wal ummiyin, dan juga kepada orang-orang ummi, orang-orang Arab, bangsamu, sukumu, orang-orang Quraisy yang merupakan sukumu, dan orang-orang Arab yang merupakan bangsamu itu. Katakan kepada mereka semua, fa in aslamtum, apakah kalian mau Islam seperti aku? Fa in aslamu, kata Allah, fa in aslamu, maka jika mereka mau menjadi orang muslim, mau menerima Islam ini, faqadih tadau, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Wa in tawallau, tapi jika kalau mereka menolak, mereka berpaling, tidak mau menerima Islam ini, kata Allah apa? Fa innama alaikal balagh, maka sudahlah Muhammad, sesungguhnya kewajiban kamu hanyalah menyampaikan. Kamu hanya ditugaskan oleh Allah menyampaikan, ini Islam. Mana Islam? Ya ini Al-Quran ini, inilah Islam. Kalau mereka tidak mau, wallahu basirum bil ibad, Allah maha tahu, maha melihat kepada hamba-hambanya. Saudara sekalian, bertitik tolak dari dua ayat yang disampaikan tadi, khotib ingin menyampaikan perkara penting. Pertama, aturan yang berlaku di bumi Allah ini, kita ketahui bumi semua ini ciptaan Allah, demikian juga langit itu ciptaan Allah. Peraturan yang berlaku di hadapan Allah di bumi, di langit maupun di bumi, itu adalah aturan Islam.
Jadi kalau kita hidup tidak memakai aturan Islam, maka semua yang kita lakukan tidak didasarkan kepada Islam, itu sia-sia belaka. Tidak ada manfaat untuk kita di akhirat nanti, tidak berguna bagi kita di akhirat nanti. Kalau kita menjalankan segala sesuatu, segala perbuatan, segala amalan tidak berdasarkan Islam. Itulah pentingnya kita mengetahui tentang Islam. Jadi satu, aturan yang berlaku di hadapan Allah sekarang ini, apalagi di akhirat nanti, adalah al-Islam. Yang kedua, kita semua harus tahu apa itu Islam. Karena mungkin banyak di antara kita mengaku muslim, ketika ditanya, coba sebutkan rukun Islam, mereka nggak bisa jawab. Sampai orang di Saudi sana, sampai orang di Mesir sana, ditanya kepada para pemuda-pemudanya, para remajanya, coba sebutkan rukun Islam, mereka nggak bisa menyebut. Padahal mereka muslim, hidup di negara muslim, hidup di negara yang mayoritas muslim di Mesir sana, tapi tidak mengetahui rukun Islam. Jangan-jangan anak-anak kita pun sekarang sudah tidak tahu rukun Islam itu apa saja. Ya, saudara, kita diajari oleh Allah untuk hidup dengan Islam, mati dalam Islam. Makanya ada doa sholat jenazah. Dalam sholat jenazah ada doa, Allahumma hidupkanlah kami dalam Islam dan matikanlah kami dalam Islam, ya Allah. Ya Allah, yang masih hidup di antara kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Dan ada pun yang sudah mati di antara kami, maka matikanlah dia di atas Islam. Nah, tadi ayat di permulaan khutbah tadi mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan sudah menerima Islam ini seluruhnya, bukan sebagian, bukan cuma namanya saja nama Islam, bukan sekolahannya sekolahan Islam, bukan hanya itu, belum cukup. Diri kita ini semuanya, zahir maupun batin, lahiriah kita, tata cara kita berpakaian, tata cara kita bersolek, itu mengikuti syariat Islam. Demikian juga tata cara kita bermuamalah, bergaul dengan orang banyak, pakai aturan Islam. Tata cara berdagang, pakai aturan Islam. Bahkan sebenarnya tata cara bernegara pun seharusnya mengikuti aturan Islam. Walaupun negaranya tidak harus disebut negara Islam Indonesia, tidak harus seperti itu. Tapi yang berjalan di negara kita ini sebaiknya mengikuti arahan dari Islam. Karena Islam mengajarkan kepada pejabatnya untuk melihat rakyatnya dengan baik, mengayomi rakyatnya, melindungi rakyatnya, dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sedangkan Islam juga mengajarkan kepada rakyat untuk mentaati pemimpinnya, taat kepada pemimpinnya, apa yang dia perintahkan dijalankan. Itulah Islam, adil dalam mengajarkan tentang segala sesuatu. Ya, jadi saudara sekalian, khotib hanya ingin mengatakan seperti itu. Nanti kita akan bahas satu persatu, insya Allah. Jadi saudara sekalian, agama Islam ini terdiri dari 3 bagian besar. Satu adalah ajaran. Kalau kita baca kitab-kitab atau buku-buku tentang Islam, maka kita akan mendapatkan bahwa sepakat para ulama, Islam itu mengandung 3 bagian besar, 3 ajaran yang merupakan 3 bagian pokok dari ajaran Islam. Yang pokok yang pertama adalah masalah akidah. Yang kedua adalah masalah akhlak. Yang ketiga adalah masalah syariat atau ibadah. Jadi kita harus berakidah dengan akidah Islam, bukan dengan akidah yang lainnya. Apa itu akidah? Kita akan sampaikan dalam pertemuan yang akan datang, insya Allah. Demikian juga dalam berakhlak, kita harus berakhlak dengan akhlak Muslim, akhlak Islam, akhlak yang diajarkan oleh Islam, yaitu diajarkan kepada setiap Muslim. Dan terakhir, dalam menyembah kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah, kita harus mengikuti syariat Allah, aturan atau tatanan Allah yang bernama syariat Islam atau aturan ibadah sesuai ajaran Islam. Aku ulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sidang Jumat yang berbahagia, di khutbah yang kedua ini khatib menyampaikan nomor 2, pesan nomor 2. Allah menyatakan, dan siapa saja yang memaui, menginginkan, mencari ghairal Islam, selain al-Islam, dinan sebagai tatanannya, sebagai aturannya dalam kehidupannya. Wa may yataghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima semua yang dia lakukan yang tidak berdasarkan Islam tadi, minhu dari dia, dari orang itu. Wa huwa fil akhirati, dan dia di akhirat minal khasirin, tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi, merugi karena sudah capek-capek beribadah, ternyata di akhirat tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena ibadah mereka tidak mengikuti syariat Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad warhamna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.